Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad alladzi ja'a bil huda wal bayan wa ala alihi wa sahbihi al-kiram alladzina tabauhu bisanin ila yaumil bizan. Amma ba'd, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dan insyaallah segenap ibadah-ibadah amalia Ramadan lainnya. Semoga kita dengan puasa dan amalia Ramadan lainnya itu kita dapat memperoleh hidayah, maghfirah, ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini saya memperoleh amanah untuk menyampaikan tausiah Ramadan menyangkut puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi perisai artinya puasa dapat menghalangi seseorang untuk berbuat keburukan dan kejahatan terhadap orang lain. Dan juga sekaligus insya Allah dengan berkah puasa itu juga yang bersangkutan dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat orang lain terhadap dirinya. Jadi perisai di sini atau junnah adalah suatu hal atau suatu media yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melindungi seseorang dari kejahatan dirinya sendiri dan juga kejahatan dari orang lain. Saudara-saudara sekalian, tapi soal puasa itu sebagai junnah tidak hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan juga meninggalkan hubungan suami istri, karena itu adalah hubungan-hubungan fisik semuanya, tetapi harus dilengkapi dengan menghindari sumber-sumber kejahatan itu sendiri. Setidaknya ada 3 sumber kejahatan yang harus kita hindari. Pertama ialah sumber kejahatan yang bersumber dari pikiran atau persangkaan-persangkaan diri kita sendiri. Yang kedua adalah kejahatan yang muncul dari ucapan-ucapan dari kita sendiri. Dan juga kejahatan yang biasa muncul dari perbuatan kita sendiri. Jadi pikiran, ucapan, dan perbuatan harus bersih dari apa yang dapat dikatakan bernilai buruk dan bernilai jahat terhadap orang lain. Saudara-saudara sekalian, yang pertama adalah membersihkan pikiran kita. Kita harus berpikir positif. Kita harus menghindari persangkaan-persangkaan yang buruk terhadap orang lain. Dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dari sebagian besar persangkaan itu. Inna ba'da dhanni ismun, karena sesungguhnya sebagian besar dari persangkaan itu adalah mengandung dosa bagi sesamamu. Saudara-saudara sekalian, jadi kita harus membersihkan pikiran, hati dari persangkaan-persangkaan buruk terhadap orang lain. Meskipun juga kita harus bersikap mawas diri atau hati-hati, karena seringkali pikiran baik kita, persangkaan baik kita terhadap orang lain dibalas dengan kejahatan-kejahatan. Nah, inilah sifat manusia yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, kemudian juga yang menjadi sumber kejahatan adalah perkataan yang biasa merugikan diri sendiri dan juga diri orang lain. Jadi perkataan ini harus dikendalikan agar tidak dikendalikan oleh nafsu kita sendiri.
Perkataan yang baik akan menghasilkan perbuatan-perbuatan dan sikap-sikap orang lain yang baik terhadap diri kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, dalam ayat tersebut tadi ada sambungannya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan kamu menceritakan keburukan-keburukan orang lain terhadap sesamamu. Namanya ghibah. Ya. Jadi ghibah itu adalah ucapan atau perkataan-perkataan yang biasa menginformasikan kejelekan, keburukan orang lain terhadap sesama kita. Ini juga harus dihindari, karena dengan mengucapkan hal ini, maka puasa kita tidak bernilai jumlah, tidak bernilai perisai terhadap diri kita. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur," siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan zur. Perkataan zur itu ialah perkataan tidak senonoh, perkataan jorok, perkataan porno, fitnah, ghibah, dan sebagainya. Falaisa lillahi hajah fi ma'ajadat ta'amahu wa syarabah. Maka Tuhan tidak berhajat pada diri orang itu, meskipun dia telah bersusah payah berpuasa meninggalkan makan dan minum. Nah, ini bahayanya. Jadi kita supaya tidak sia-sia berpuasa, maka kita juga harus menjaga ucapan-ucapan kita, agar tidak menjadi ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai ucapan zur, ucapan jorok, fitnah, bercanda berlebihan yang menimbulkan kedengkelan atau kedengkian orang lain. Itulah yang harus kita hindari semua, di samping kita menghindari makan minum dan bergaul dengan istri. Saudara-saudara sekalian, kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan ini yang langsung terhadap orang lain kita harus hindari. Perbuatan-perbuatan berbuat kasar terhadap sesama kita. Kita harus hindari itu, karena dengan berbuat kasar terhadap orang, maka juga suatu saat orang itu akan berbuat kasar terhadap kita sendiri. Entah kapan dan entah di mana. Saudara-saudara sekalian, kita sering membaca dan mendengar berita bahwa ada kelompok yang melakukan puasa Ramadan, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar terhadap orang lain yang ditemukannya tidak berpuasa, atau mengobrak-abrik rumah makan atau warung-warung yang kebetulan mungkin pemiliknya non-muslim, membuka warungnya untuk melayani sesamanya non-muslim, atau melayani muslim yang sedang musafir, atau melayani muslim yang sedang usur dan memang tidak wajib puasa. Kadang-kadang diobrak-abrik, dirusak meja kursinya, dan juga etalase hidangannya. Nah, ini semua perbuatan-perbuatan orang berpuasa yang puasanya tidak mengandung nilai jumlah perisai. Nah, saudara-saudara sekalian, hal itu harus kita hindari semua. Saudara-saudara sekalian, jadi dengan menghindari tiga itu, kita bisa memperoleh nilai jumlah dari puasa kita. Kuncinya adalah bagaimana mengendalikan tiga itu. Pikiran, perkataan, dan juga perbuatan oleh hati yang baik, bukan oleh nafsu yang buruk. Nafsu itu adalah selalu menyuruh dan mendorong kita untuk berbuat kejahatan. Ini saudara-saudara. Jadi, kita umat Islam ini sebaiknya menjalankan ibadah puasa dengan menunjukkan bahwa agama kita adalah agama Islam rahmatan lil alamin. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat terhadap sesama manusia. Jadi meskipun kita telah beribadah dengan baik, salat kita dengan baik, puasa dengan kita dengan baik, haji kita sudah dianggap haji mabrur, zakat kita, tapi kadang-kadang juga pikiran, perbuatan, perkataan kita merusak hubungan dengan sama manusia, maka ini juga merupakan sumber malapetaka bagi kita sendiri
dan tidak termasuk khairun nas, tidak termasuk sebagai sebaik-baik umat manusia. Saudara-saudara sekalian, itulah barangkali apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sebagai bahagian dari tanggung jawab kita bersama untuk menjalankan puasa dengan baik, menjalankan puasa dengan penuh makna, menjalankan puasa dengan penuh arti, baik makna terhadap diri sendiri atau makna terhadap kemaslahatan orang lain. Karena kita harus tahu bahwa ajaran dasar Islam adalah kemaslahatan dan juga merupakan ajaran yang universal pada semua agama-agama. Tidak ada agama yang mengajarkan mafsadah, kerusakan-kerusakan. Dan bahkan agama kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali rahmat bagi sesama manusia, rahmat bagi alam semesta. Jadi kita bertanggung jawab untuk menunjukkan bagaimana Islam itu dapat menjadi rahmah itu. Dalam bulan Ramadan ini, mari kita tunjukkan bahwa puasa kita adalah puasa yang membawa rahmat kepada orang lain. Jangan kita bersemboyan, hormatilah orang berpuasa. Tetapi kita harus menambah semboyan itu dengan mengatakan, dengan berpuasa kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain. Dan dengan demikian kita turut mengharumkan Islam terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang bukan muslim, agar mereka memahami bahwa Islam memang benar-benar adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Saudara-saudara sekalian, demikian apa yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.